Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, terkhusus para anak-anak generasi penerus agama Islam dan juga nusa dan bangsa kita yang kita cintai ini, pemirsa kajian fasih YABS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian dan thalabul ilmi kita yang berkenaan dengan masalah salat dan juga kenikmatan Allah yang lain yang masih Allah limpahkan pada kita semua sehingga kita bisa terus di dalam ketaatan pada Allah. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa, nikmat di atas nikmat, kenikmatan yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, sekiranya Allah memilih kita bisa mendapatkan nikmat tidak hanya dunia saja, namun di akhirat serta kebaikan yang bisa kita rasakan, ya, hasilnya di akhirat kelak, kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berikutnya salawat dan salam serta keberkahan semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu berkenan berada di jalan yang mulia ini sampai hari kiamat. Kita mohon pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang selalu sabar dan istiqomah berada di jalan yang lurus dan mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat, a'azanillah wa iyyakum, pemirsa kajian fasih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita, ikhlaskan hati kita untuk bisa mempelajari ilmu agama Allah, karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat besar, ya, sangat agung, ya, karena ilmu ini adalah ilmu yang berkenaan dengan ibadah yang paling mulia, yaitu salat. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan salat atau wasilah menuju kesempurnaan salat, maka ini adalah hal yang agung juga. Seperti halnya salat adalah ibadah paling agung, maka yang bisa menyempurnakan salat adalah termasuk juga ibadah yang agung. Di pertemuan kali ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang membatalkan wudu dan yang tidak membatalkan wudu. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, setelah kita selesai membahas tentang masalah wudu, syarat-syaratnya wudu, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya wudu, ya, termasuk kekeliruan-kekeliruan saat berwudu, maka untuk melengkapi itu semua, maka layak bagi kita untuk meneruskan bab tentang masalah wudu pula, yaitu yang berkenaan dengan masalah pembatalnya. Ini adalah hal yang wajib kita ketahui. Tidak boleh seorang muslim tidak tahu pembatal wudu, karena bisa jadi dia sudah berwudu, namun ternyata dia mengalami atau melakukan sesuatu yang ternyata itu wudunya batal dan harus wudu lagi, sehingga menyebabkan sholatnya tidak sah. Jadi untuk menyempurnakan kajian masalah wudu, maka penting bagi kita untuk juga membahas tentang masalah pembatal wudu dan hal-hal lain yang tidak membatalkan. Jadi agar kita bisa menepis, ya, anggapan sebagian orang yang mengatakan hal ini batal, ternyata sebenarnya tidak batal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa fasih, ya, kajian fasih yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak generasi penerus agama nusa dan bangsa, kita akan memulai kajian ini, yaitu tentang masalah yang pertama. Kita akan bahas tentang masalah tentang pembatal wudu. Yang dimaksud pembatal wudu adalah hal-hal yang bisa membatalkan wudu apabila kita mengalami atau melakukan salah satu dari hal-hal berikut ini. Yang apabila, sekali lagi, kalau kita mengalami atau melakukan hal-hal berikut ini, maka wudu kita batal. Dan apabila kita mengalaminya atau melakukannya ketika di dalam salat, maka tidak hanya wudunya saja batal, namun salatnya juga batal. Karena waktu itu kita juga sudah membahas bahwasannya segala sesuatu yang membatalkan wudu juga membatalkan salat.
namun yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudhu. Ada pembatal sholat namun wudhunya tidak batal gitu ya. Tapi kalau sudah disebut pembatal wudhu, sholatnya pasti batal. Jadi saat itu dia tidak hanya mengulangi sholat, tapi mengulangi wudhu juga ya, seperti itu. Yang pertama jamaah sekalian, ya, yang membatalkan wudhu yang pertama adalah apa saja yang keluar dari dua jalan, ya, dua jalan kotoran. Jadi apa saja yang keluar dari dua jalan kotoran, ya, baik kemaluan maupun dubur, ya, ini adalah termasuk membatalkan. Baik yang keluar tersebut adalah barang yang aslinya najis maupun yang tidak najis. Baik keluarnya juga karena sengaja maupun tidak sengaja. Baik yang keluar tersebut menyebabkan seorang mengalami hadas kecil atau hadas besar. Pokoknya apa saja yang keluar dari dua jalan tersebut, kemaluan dan dubur, maka itu hukumnya najis. Hukumnya membatalkan wudhu ya. Jadi sekali lagi baik yang keluar itu sekali lagi adalah yang najis aslinya, benda tersebut najis seperti kotoran, seperti kencing gitu ya. Maupun yang tidak najis, contohnya seseorang habis makan batu atau menelan duit misalnya jamaah sekalian. Menelan duit gitu ya. Kemudian duit tersebut keluar. Duit itu kan asalnya suci, tapi ketika keluar itu bendanya setelah disucikan ya nggak najis lagi. Itu walaupun tidak najis. Termasuk karena sengaja atau tidak sengaja itu juga batal. Ya kita tidak sengaja seperti kita sabunan gitu ya, tidak ingin menyentuh namun ternyata menyentuh kemaluan misalnya, seperti nanti kita akan bahas. Atau baik yang menyebabkan seseorang mengalami hadas kecil, seperti seorang mengeluarkan kotoran, seperti seseorang mengeluarkan air kencing gitu ya, seperti seseorang mengeluarkan air wadi, atau seseorang mengeluarkan air wadi itu adalah air yang keluar setelah kencing gitu ya, seperti bab najis yang pernah kita bahas, seperti seorang keluar madhi gitu ya, maupun ya keluarnya menyebabkan mengalami hadas besar, seperti seseorang mengeluarkan sperma dari kemaluannya, atau bagi wanita mengeluarkan darah haid atau nifas. Nah semua itu adalah membatalkan wudhu jamaah sekalian. Nah tentang masalah hal ini jamaah sekalian, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ya. Allah berfirman Al-Maidah ayat 6, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti." Atau salah satu dari kalian datang dari tempat buang hajat. Jadi artinya setelah kalian buang hajat ya, lalu kalian jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berwudu ya dalam ayat ini setelah kita kembali dari buang hajat. Jadi intinya auja'a ahadum minal ghaiti maknanya adalah ini adalah perintah dari Allah taala bagi kita untuk berwudu ketika kita habis pulang atau kembali dari buang hajat. Yang berarti menunjukkan ya, perintah berwudu itu menunjukkan bahwasannya wudunya seseorang ketika mengeluarkan kotoran atau kencing itu adalah hukumnya najis. Nah demikian. Kemudian tentang masalah hal yang lain jamaah sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa." Jadi tidak akan Allah Subhanahu wa taala menerima salatnya salah satu dari kalian ketika dia telah berhadas. Berhadas maksudnya mengalami batal sampai dia berwudu. Ya, sampai dia berwudu. Jadi kalau dia sudah berhadas, wudu dulu, baru Allah Subhanahu wa taala akan menerima menerima sholatnya gitu ya. Dan juga baik yang dikeluarkan itu jamaah sekalian, benda apapun, baik benda yang padat, benda gas atau udara maupun benda yang cair, semuanya apabila keluar dari dua jalan tersebut adalah membatalkan wudhu. Ya seperti itu jamaah sekalian. Termasuk yang mungkin yang menjadi pembahasan dari hal ini adalah apabila kaum wanita mengeluarkan kentut ya, mengeluarkan angin dari kemaluannya. Jadi wanita mengeluarkan angin dari kemaluannya itu juga menurut mayoritas ulama membatalkan wudhu. Seperti perkataan
ya Abdullah bin Mubarak, idza kharajat min qubulil mar'atir rih wajib 'alaihal wudu. Apabila keluar angin dari kemaluan wanita, maka wajib dia berwudu. Seperti itu ya Mas kalian. Nah, tentang masalah hal ini adalah berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, bahwasanya apa saja yang keluar dari dua jalan tersebut, maka hukumnya adalah membatalkan wudu menurut kesepakatan ulama dan berdasarkan ayat dan juga hadis-hadis Nabi yang ada. Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hendaknya bagi kita memperhatikan jamaah sekalian, ya, bahwasanya hal ini harus kita ketahui. Intinya adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut, yaitu kemaluan dan juga dubur, baik dalam bentuk benda apapun, benda padat, cair maupun udara, baik secara sengaja maupun nggak sengaja, orang sengaja kencing atau tidak sengaja kencing, nggak niat kencing ternyata keluar, berarti batal, ya. Baik itu mengeluarkan benda yang asalnya memang najis seperti kotoran dan air kencing, madhi, wadi, atau yang memang suci seperti orang habis menelan kerikil kemudian kerikilnya keluar dalam keadaan utuh gitu ya, itu adalah membatalkan wudhu. Itu yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembatal wudhu yang kedua adalah tidur yang lelap, tidur terlelap, nyenyak, yang tidak menyisakan ya kesadaran bagi orang yang tidur tersebut terhadap apa saja yang ada di sekitarnya. Jadi intinya pembatal yang kedua adalah tidur terlelap yang membuat seseorang sudah tidak menyadari apapun yang berada di sekitarnya. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah tidur yang membatalkan. Ya, tidur yang membatalkan wudu. Ya, berarti menunjukkan kalau tidurnya hanya ngantuk-ngantuk saja itu tidak membatalkan jamaah sekalian. Atau dia tidur tapi dia masih merasakan masih merasakan apabila ada pena yang jatuh dari tangannya, atau dia masih merasakan ada air liur yang akan keluar dari mulutnya kemudian dia hisap lagi gitu ya, atau dia merasakan dia akan jatuh kemudian tiba-tiba dia kembali lagi, misalnya dia akan jatuh kemudian kembali lagi gitu ya, itu belum dikatakan tidur terlalap jemaah sekalian. Tidur terlalap itu kalau sudah saking terlelapnya dia tidak mendengar suara apapun yang berada di sekitarnya. Ya, seperti seseorang yang lagi mendengarkan khutbah Jumat tidur senderan atau tidak senderan, ya. Kemudian dia bahkan khutbah pun nggak dengar, doa pun di dalam khutbah kedua nggak dengar. Kemudian kumandang iqamah pun nggak dengar jamaah sekalian. Yang membuat dia bangun itu adalah apabila dia disentuh atau dia dicubit misalnya, berarti saat itu dia tidurnya sangat terlalap yang tidak menyisakan ya tidak menyisakan kesadaran apapun yang ada di sekitar dia. Yang demikian ini adalah membatalkan wudhu jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi kalau wudhu tersebut tidur masih menyisakan ada kesadaran gitu ya, maka saat itu belum membatalkan. Ya, demikian jemaah sekalian. Ya, ini yang kita pilih di dalam pembahasan kita kali ini. Baik tidur itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan bersandaran, atau dalam keadaan berbaring, yang seandainya seseorang baru ngantuk-ngantuk saja, ya, ketika dipanggil atau ada suara sedikit dia bangun, berarti dia belum nyenyak. Nah, selagi dia sudah nyenyak, baik tidur dalam keadaan duduk, dalam keadaan tengkurap, atau dalam keadaan berbaring, atau dalam keadaan bersandaran, semua itu adalah membatalkan kalau memang sudah terlelap. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Adapun sekali lagi tidur yang masih belum, yang masih seseorang merasa di sebelahnya, maka itu tidak membatalkan. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengakhirkan keluar untuk melakukan sholat isya, para sahabat itu nunggu itu. Para sahabat nunggu gitu ya, lama sekali. Sehingga para sahabat itu karena terlalu lama menunggu, para sahabat tidur. Kemudian Nabi itu bangun lagi, Nabi belum ada, tidur lagi. Nabi belum ada, bangun, tidur lagi, dan seterusnya gitu ya. Bangun, Nabi belum ada, tidur lagi. Begitu terus bolak-balik jamaah sekalian. Ya, mereka sampai apa? Sampai merunduk begini kepalanya. Ya, kemudian setelah Nabi datang mereka bangun dari
tidurnya berdiri dan tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan bahwasannya tidur yang masih merasakan, menyisakan kesadaran terhadap yang ada di sekitarnya, maka itu adalah tidur yang tidak membatalkan. Dan perlu diketahui jamaah sekalian bahwasannya ya tidur itu ya dikatakan membatalkan dikarenakan jamaah sekalian orang yang sudah tidur terlelap itu tidak merasakan lagi apa saja yang keluar jamaah sekalian dari duburnya. Nah, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ainani wika'us sahih faman nama falyatawadda. Walaupun hadis ini dianggap lemah oleh sebagian, namun ini bisa menjadi ukuran jamaah sekalian bahwasanya mata itu merupakan ikatan bagi dubur. Ikatan bagi dubur. Ya, siapa saja yang tidur berarti saat itu kedua matanya tertutup jamaah sekalian. Siapa saja yang tidur maka supaya dia berwudu, ya, supaya dia berwudu. Nah, karena ketika dalam keadaan dia tidur itu ikatan itu akan longgar sehingga keluarlah angin itu tanpa terasa jamaah sekalian. Ya, sekali lagi tidur yang demikian itu tidur yang sampai tidak menyisakan kesadaran apapun, ini adalah tidur yang membatalkan wudu. Yang ketiga jamaah sekalian, ada lagi pembatal wudu yang ketiga yaitu zawalul aqli bisukri awil ighma'i awil junun, yaitu hilangnya akal. Jadi pembatal wudu yang ketiga adalah hilangnya akal dikarenakan mabuk, ya, atau pingsan atau gila. Jamaah sekalian, dan ini adalah pembatal wudu ya berdasarkan kesepakatan ulama. Ya, berdasarkan kesepakatan ulama. Ya, sekali lagi kalau sudah sepakat itu sudah menjadi dalil bagi kita semua dan kita tidak boleh mengingkarinya. Tidak boleh berijtihad dengan mengatakan bahwasanya hilangnya akal itu tidak membatalkan wudu, berarti dia sudah tersesat dikarenakan dia melanggar ijma. Ijma itu maknanya adalah kesepakatan ulama jamaah sekalian. Jadi para ulama itu pernah mengalami ya masa satu kata. Ketika ditanya apa hukumnya hilang akal saat berwudu, maka semua ulama satu kata berpendapat walaupun mereka berbeda zaman dan tempat, ya mereka semua satu kata berkata wudunya batal. Seperti itu ya mas sekalian. Makanya suatu saat kalau ada orang yang habis sholat, ini contoh ya, contoh tapi tidak boleh, haram untuk ditiru. Seandainya ada seseorang antara maghrib dan isya, dia pulang ternyata terpengaruh oleh temannya di kafe mengkonsumsi khamr misalnya. Kemudian dia mabuk gitu ya. Nah, ketika dia ingin melakukan sholat isya, maka dia harus berwudu lagi. Walaupun dia tidak batal, tidak kentut, tidak buang angin, tidak buang air besar atau kecil, tidak tidur terlelap gitu. Pokoknya ketika dia sudah hilang akal, yang menyebabkan dia sampai berani, yang membuat dia melakukan hal-hal yang tidak masuk akal gitu, itu batal ya mas. Atau dia karena sakit sehingga pingsan, ya, sehingga dia pingsan, ya. Maka saat itu membatal ya mas kalian. Atau ada orang yang ternyata stres. Ada stresnya itu ya stres yang mutbiq, junun mutbiq, ada junun ghairu mutbiq. Junun mutbiq itu adalah junun atau gila yang permanen ya mas kalian. Nah, kalau gila itu permanen, maka saat itu dia tidak wajib untuk salat gitu ya. Tapi di sini maksudnya adalah gila yang tidak permanen. Terkadang seseorang gilanya itu hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja. Nah, ketika itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat dia mengalami gila, dia pengen wudu, tiba-tiba dia gila. Pas lagi wudu sebelum sholat dia mikirin dia nggak punya penghasilan, akhirnya stres jamaah sekalian. Stres sebelum sholat dia sempat ngomong yang ngawur-ngawur lagi. Sempat melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, tidak akan dilakukan oleh orang yang berakal, berarti dia gila. Nah, saat itu dia wudunya batal. Seandainya 1 jam lagi dia sadar jamaah sekalian, hilang itu ya gilanya, maka dia kalau ingin sholat, maka dia harus berwudu lagi. Taib. Yang keempat jamaah sekalian, pembatal wudu yang keempat adalah massul farji bila hailin, sawaun bisyahwatin au biduniha. Yaitu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang. Menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang itu juga membatalkan wudu. Baik dengan syahwat, jadi memegang kemaluan dengan syahwat, ya, sampai ereksi misalnya kalau laki-laki, atau tanpa syahwat.
Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi tanpa penghalang contohnya adalah langsung kulit ketemu kulit. Kulit tangan ketemu dengan kulit tangan gitu. Kulit kemaluan. Kulit tangan bertemu dengan kulit kemaluan tanpa ada penghalang. Kain misalnya, atau kain dari celana dalam atau celana luar atau handuk gitu ya. Maka dalam kondisi demikian, kalau tanpa penghalang itu termasuk membatalkan wudhu jamaah sekalian. Ini adalah hukum yang kita pilih dalam kajian ini, yaitu menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu jamaah sekalian apabila tanpa penghalang, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, dan itu membatalkan secara mutlak jamaah sekalian. Tentang masalah hadis hal ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Hibban dari seorang sahabiyah, seorang perempuan di zaman Nabi namanya Busrah bintu Safwan. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa saja menyentuh kemaluannya maka supaya dia berwudu. Nah, perintah untuk berwudu ini adalah perintah yang wajib yang berarti menunjukkan wudunya batal. Kemudian Ummu Habibah istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha itu juga berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Siapa saja menyentuh kemaluannya maka supaya dia berwudu. Dan lainnya jamaah sekalian, banyak sekali sahabat Nabi yang menjelaskan tentang batalnya wudu atau perintah Nabi ketika perintah Nabi untuk berwudu bagi orang yang sudah menyentuh kemaluan. Makna menyentuh kemaluan ini adalah tanpa penghalang gitu ya. Dan yang meriwayatkan seperti itu adalah sahabat Nabi yang jumlahnya banyak jamaah sekalian. Ya, sahabat Nabi yang jumlahnya banyak. Ya, seperti dari Abu Hurairah, kalau tadi dari Busrah ya, radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Hurairah, dari perempuan lain lagi namanya Arwa bintu Anis, Aisyah radhiyallahu anha, Jabir, kemudian Zaid bin Khalid, Abdullah bin Amr. Jadi 8 orang sahabat hampir ya berjumlah 10. Ya, hampir mencapai derajat mutawatir gitu ya. Dan ini menguatkan jemaah sekalian karena yang meriwayatkan itu adalah sahabat yang berjumlah 8 orang radhiyallahu anhum. Berarti ini adalah hal yang kuat jemaah sekalian. Ya, sekali lagi hadis yang menunjukkan batalnya wudu karena menyentuh kemaluan itu lebih banyak dan hadis-hadisnya lebih masyhur, lebih terkenal. Jumlah sahabatnya itu jauh lebih banyak jemaah sekalian. Oleh karena itu ini adalah perkara yang lebih hati-hati bagi kita seandainya menyentuh kemaluan saat apapun gitu ya, menyentuh kemaluan secara langsung tanpa penghalang maka itu membatalkan. Berarti begini jamaah sekalian, suatu ketika kita sudah mandi janabat, sudah meratakan air ke seluruh tubuh, maka saat itu hadas besar kita itu sudah hilang. Namun ketika itu kita ingin menyabuni seluruh badan kita. Nah, ternyata yang disabuni juga yang bersentuh dengan kemaluan, tangan yang bersentuhan dengan tangan adalah kemaluan. Ya, tangannya itu menyabuni kemaluan lagi, berarti saat itu dia batal. Ya, dia mengalami batal. Dan apabila setelah mandi tersebut dia ingin berwudu, dia hanya wajib berwudu saja karena dia mengalami hadas habis menyentuh kemaluan. Taib, yang berikutnya jamaah sekalian, yang berkenaan dengan masalah menyentuh kemaluan nih. Jadi ada beberapa faedah dari ulama yang berkenaan dengan masalah menyentuh kemaluan. Kalau tadi ya seakan-akan hukumnya berlaku bagi laki-laki, namun tidak jawabannya. Ya, seakan-akan bagi laki-laki saja, tapi jawabannya adalah tidak bagi laki-laki saja, namun bagi perempuan. Artinya perempuan juga apabila menyentuh kemaluannya sendiri itu juga membatalkan wudhu, dan dia harus berwudhu lagi kalau ingin sholat. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi, ya dari riwayat anak dari bapak, kemudian dari kakek Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi gitu ya. Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa saja menyentuh kemaluannya maka supaya dia berwudu. Wa ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawadda. Sama ya. Dan perempuan mana saja yang menyentuh kemaluannya maka supaya dia berwudu. Ya, seperti itu ya Mas kalian. Dan juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Idza massatil mar'atu farjaha tawadda'at."
apabila seorang perempuan menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu juga sama. Ya, karena hukum asal yang berlaku pada laki-laki juga berlaku kepada kaum wanita. Karena an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Jadi an-nisa'u syaqa'iqur rijal fil ahkam. Jadi kaum wanita itu adalah saudari-saudarinya laki-laki. Maksudnya sama ya di dalam masalah hukum. Jadi dan ini adalah sebagai emansipasi, persamaan ya. Persamaan hukum ya, persamaan di mata hukum syariat bagi laki-laki dan perempuan hal ini. Kemudian ada permasalahan yang lain yang masih berkenaan dengan masalah menyentuh kemaluan. Jadi bagaimana kalau menyentuh kemaluan sendiri itu membatalkan. Lalu bagaimana pertanyaannya kalau dia menyentuh kemaluan orang lain? Maksudnya jangan mikir yang macam-macam dulu ya jamaah sekalian. Maksudnya adalah seandainya orang habis berwudu, kemudian anaknya pipis dan dia nyebokin anaknya. Ya, saat itu dia menyentuh kemaluan anaknya. Nah, dalam keadaan seperti itu jamaah sekalian, maka pendapat yang kami pilih sini adalah tentu saja itu membatalkan wudu. Karena kalau kemaluan sendiri saja batal, apalagi kemaluan orang lain. Khususnya di sini adalah kemaluan anaknya gitu ya. Anak kecil, anaknya masih kecil tentunya ya. Masih kecil, yang masih balita, apabila pipis ya disiram. Dan itu sebelum disiram kan dia harus menyentuh kemaluannya dulu karena memang masih belum bisa menjaga kesucian. Itu juga membatalkan jamaah sekalian. Kemudian tentang masalah menyentuh kemaluan jamaah sekalian yang membatalkan wudu, hukumnya sama. Baik menyentuh kemaluan secara sengaja maupun tidak sengaja. Itu sama-sama membatalkan. Kemudian jamaah sekalian, al-massu min fawqi thawbi la yanqudu. Ini permasalahan berikutnya adalah menyentuh kemaluan dari balik ya kain, itu hukumnya tidak membatalkan. Dan itu tidak disebut dengan mas. Tidak disebut dengan menyentuh kemaluan. Ya, sebagaimana yang jelas gitu ya. Nabi bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi illa dzakarihi laisa bainahuma syai'un falyatawadda." Apabila salah satu dari kalian telah menyentuh ya kemaluannya dengan tangannya. Jadi menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangannya yang tidak ada penghalang antara tangannya dan juga kemaluan, maka supaya dia berwudu. Yang berarti kalau ada penghalang maka tidak harus wudu. Kemudian jemaah sekalian, faedah yang kelima yang berkenaan dengan menyentuh ya. Menyentuh kemaluan, masud duburi la yanqud. Terkadang jemaah sekalian dubur itu hukumnya disamakan dengan kemaluan. Kemudian permasalahannya begini, bagaimana hukumnya menyentuh dubur? Apakah menyentuh dubur itu membatalkan wudu? Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus anak-anak soleh dan solihah, calon generasi penerus agama Islam dan juga nusa dan bangsa kita yang kita cintai. Jadi tentang masalah hal ini para ulama memang berbeda pendapat. Namun pendapat yang kita pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya menyentuh dubur itu hukumnya berbeda dengan menyentuh kemaluan. Saya ulang, menyentuh dubur itu berbeda dengan menyentuh kemaluan. Kalau menyentuh kemaluan membatalkan, namun kalau menyentuh dubur tidak membatalkan. Kalau alasan dari ulama yang mengatakan batal karena itu adalah tempatnya najis. Karena itu adalah tempatnya najis gitu ya. Maka kita katakan bahwasannya menyentuh najis itu tidak membatalkan wudu. Lalu bagaimana dengan ketika menyentuh najis tidak membatalkan wudu, maka menyentuh tempat keluar najis lebih tidak membatalkan wudu. Karena keluarnya najis, tempat keluarnya najis itu belum tentu najis. Karena seseorang ketika dia sudah mengeluarkan kotoran gitu ya, kemudian dia sudah cebok gitu ya, apalagi dengan sabun, itu sudah suci. Dubur itu bisa dikatakan suci. Yang najis itu adalah yang keluar dari dubur itu. Seperti itu jamaah sekalian. Nah, itu permasalahan yang berkenaan dengan masalah membatalkan pembatal wudu yang keempat jamaah sekalian, yaitu menyentuh kemaluan. Kemudian yang terakhir, pembatal wudu yang terakhir adalah aklu lahmil ibil, yaitu memakan daging onta. Apa jamaah sekalian? Memakan daging onta. Jadi jamaah sekalian, ya, menurut pendapat yang kita pilih dalam kajian ini adalah kalau seseorang habis memakan
daging onta, baik daging tersebut dimasak, ya dimasak dalam bentuk apapun gitu ya, ya di sayur, digoreng gitu ya, atau didendeng gitu ya, atau dibakar gitu ya, atau di sate gitu ya, atau dimakan secara mentah misalnya contohnya ya Mas, kan ini contoh nih ya. Misalnya dibakar setengah matang saya itu kan masih mentah ya Mas sekalian ya, masih berbau daging gitu. Maka dalam keadaan begitu dia tetap wudunya batal dan dia harus berwudu kalau memang dia ingin sholat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hadis Nabi yang mulia yang berkenaan dengan masalah hal ini. Nah, itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, "Ana tawadda'u min luhumil ghanam?" Wahai Nabi, apakah kami harus berwudu setelah memakan daging kambing? Kemudian Nabi bersabda, "In syi'ta tawadda' wa in syi'ta fala tatawadda'." Kalau kamu mau silakan berwudu, kalau mau ya tidak usah berwudu. Jadi ada pilihan. Pilihan ini menunjukkan bahwasannya tidak harus berwudu dan menunjukkan wudunya tidak batal kalau habis makan daging kambing. Kemudian Nabi ditanya lagi, "Ana tawadda'u min luhumil ibil?" Apakah kami harus berwudu setelah memakan daging onta? Kemudian Nabi menjawab, "Na'am, tawadda' min luhumil ibil." Iya, berwudulah dari memakan daging onta gitu ya. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Tawadda'u min luhumil ibili." Berwudulah kalian setelah memakan daging onta. Wala tawadda'u min luhumil ghanami. Dan kalian tidak perlu berwudu setelah memakan daging kambing. Ya, berarti menunjukkan daging kambing enggak batal, namun daging onta membatalkan wudu. Dan ini adalah pendapat yang kita pilih ya Mas sekalian. Ya, pendapat yang kita pilih di dalam kajian kita kali ini. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah pembatal wudu kita sudah selesai. Jadi ada 5 pembatal wudu. Yang pertama jamaah sekalian yaitu apa saja yang keluar dari 2 jalan, baik dari dua jalan tersebut yaitu dubur dan kemaluan. Baik keluar itu dalam bentuk benda cair, padat atau benda gas gitu ya, atau udara. Baik yang keluar itu keluarnya karena sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian baik keluarnya itu adalah benda yang aslinya najis atau benda yang aslinya suci, atau keluarnya itu menyebabkan mengalami hadas besar atau mengalami hadas kecil. Maka ini membatalkan wudu apa saja yang keluar. Yang kedua jamaah sekalian yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Kemudian yang ketiga adalah tidur, ya. Yang ketiga adalah tidur. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan dan yang terakhir kelima adalah memakan daging unta. Pokoknya daging yang lain tidak dijelaskan ya Mas sekalian. Daging hewan-hewan halal lainnya tidak dijelaskan. Kemudian yang berikutnya poin yang kedua jamaah sekalian. Setelah kita selesai membahas tentang pembatal-pembatal wudu, namun ada lagi perkara-perkara atau hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Dan ini sebagai sebagai bentuk jawaban gitu ya. Bahwasannya hal-hal ini tidak membatalkan wudu, atau untuk bisa menepis anggapan dari sebagian orang yang mengatakan hal-hal berikut ini membatalkan wudu. Cuma jamaah sekalian tidak perlu kita mengingkari kepada orang yang berpendapat lain, namun inilah yang kita pilih dalam kajian kita kali ini. Yang pertama jamaah sekalian, hal-hal yang tidak membatalkan wudu yang pertama adalah lamsur rajulil mar'ata biduni ha'il. Ya. Seorang laki-laki menyentuh perempuan tanpa penghalang. Artinya kulit laki-laki bertemu dengan kulit perempuan tanpa penghalang jamaah sekalian. Ini pendapat yang kita pilih dalam kajian ini adalah tidak membatalkan wudu. Ya, pendapat yang kami pilih ya Mas sekalian, yang karena kami milih ini dikarenakan kami condong, sebab ini menurut kami lebih kuat, itu tidak membatalkan wudu jemaah sekalian. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Adapun firman Allah yang menunjukkan bahwasannya aula mastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu. Atau apabila kalian habis menjima, habis menyentuh gitu ya sang istri,
menyentuh istri-istri lalu kalian mengalami hadas besar, ingin mandi janabat, kemudian tidak menjumpai air, maka kalian bertayamumlah. Nah, ayat ini menunjukkan jemaah sekalian, ya, di antara hal yang membuat kita batal wudunya adalah menyentuh istri. Istri itu perempuan kan. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menafsirkan kata lamastum itu maksudnya adalah jama'tum. Jadi jamaah sekalian, Ibnu Abbas berkata al-lamsu wal massu wal mubasyaratul jima'u walakinnallaha yakni ma syaa bima syaa. Jadi kata al-mas maknanya menyentuh, al-lams juga menyentuh, wal mubasyarah bersentuhan sama. Itu maknanya adalah al-jima', hubungan intim suami dengan si istrinya. Jadi itu adalah sentuhan luar biasa. Bukan sentuhan biasa-biasa aja jamaah sekalian. Ya, kalau sentuhan biasa ya seperti suami mengecup istri itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan jamaah sekalian. Jadi kata Ibnu Abbas al-jima' maknanya hubungan intim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesuatu yang Allah kehendaki secara tidak terang-terangan dengan apa saja yang Allah kehendaki. Ya, karena ya ini menunjukkan berarti Al-Qur'anul Karim adalah bukan kitab porno jemaah sekalian. Bukan kitab porno jemaah sekalian. Seperti yang diklaim oleh sebagian tokoh di Indonesia ini mengatakan Al-Qur'an adalah kitab porno, naudzubillah. Ya, naudzubillah jemaah sekalian. Ya, seperti yang pernah diungkap oleh sebagian tokoh dan itu dinukil di dalam situsnya orang-orang liberal yaitu jaringan Islam liberal gitu ya. Itu ada yang mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah kitab porno. Jadi kalau untuk mengatakan jima saja Al-Quran tidak terang-terangan dengan mengatakan nyentuh gitu ya, bersentuhan ya, kemudian senggol gitu. Itu saja ya Mas. Jadi tidak langsung gitu. Dan namun maknanya adalah bukan bersentuhan biasa yang membatalkan. Ya bukan seperti ini ya Mas, tapi maksudnya adalah sentuhan yang luar biasa, hubungan intim. Seperti itu jamaah sekalian. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil bahwasannya menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu, dia perempuannya juga nggak batal wudunya jamaah sekalian adalah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dari istri Nabi sendiri Aisyah radhiyallahu anha jamaah sekalian. Jadi suatu ketika Aisyah cerita ya, saya pernah kehilangan Nabi di suatu malam dari alas tidur. Ya awal tidur bareng dengan Nabi. Cuman kok tiba-tiba Aisyah ngelilir, orang Jawa bilang bangun, tiba-tiba digeraba-raba, oh kok Nabi nggak ada gitu ya. Udah akhirnya saya mencari, menggerayang-gerayangi gitu ya, meraba-raba mana Nabi. Lalu tangan saya kata Aisyah ya, tangan saya kata Aisyah ya itu menyentuh pada dalamnya telapak kaki Nabi. Ya. Dalamnya itu misalnya telapak kaki, ini atasnya, bawahnya telapak kaki Nabi. Telapak kaki Nabi yang bagian bawah. Tangannya menyentuh itu dalam keadaan beliau sedang di masjid. Dan beliau saat itu ya telapak kakinya sedang ditegakkan dan beliau saat sujud itu berkata, ya berarti saat itu ternyata Nabi ada di dalam masjid. Karena masjid dengan kamarnya Aisyah itu bersebelahan. Jadi ketika diraba-rabain, oh ini Nabi. Beliau sedang di masjid melakukan sholat malam dan saat itu beliau lagi sujud. Kedua telapak kakinya ditegakkan dan beliau dalam sujud berkata, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung pada keridhaanmu dari murkamu. Yang pertama jamaah sekalian. Dan hadis ini menunjukkan seandainya sentuhan perempuan atau laki-laki menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu, maka wudhunya Nabi sudah batal dan saat itu Nabi akan membatalkan sholatnya. Sebab segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga membatalkan sholat. Kemudian hadis yang kedua jamaah sekalian. Peristiwa yang kedua. Hadis kedua berarti peristiwa yang kedua ya. Dari Aisyah juga, Aisyah bercerita lagi jamaah sekalian. Karena memang Aisyah itu seorang perempuan yang cerdas, banyak ilmunya jamaah sekalian. Beliau menceritakan, saya pernah tidur di depannya Nabi SAW. Ya, dan kedua kakiku berada di kiblatnya Nabi. Jadi posisinya jamaah sekalian seperti Nabi sedang sholat malam, Aisyah berada di depan. Jadi melintang seperti melintangnya jenazah. Walaupun Aisyah saat itu tidur. Nah Nabi sholat malam, sholat tahajud jamaah sekalian. Aisyah berada di depan. Ketika jamaah sekalian, Nabi sujud, Nabi menyentuh
ya nyenggol saya, nyenggol kaki maksudnya. Saat itu Aisyah melipat kakinya. Sebab tempat kakinya Aisyah digunakan untuk sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi berdiri, saya selonjorkan lagi kaki saya. Ya, dan saat itu Nabi kalau sudah berdiri lama, lumayan Aisyah bisa tidur dulu. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian Aisyah berkata, wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Dan rumah ketika itu nggak ada lampu, Pak, sehingga Aisyah menggerayang-gerayang gitu ya, meraba-raba mana Nabi gitu ya. Kemudian dalam lafaz yang lain, redaksi hadis yang lain, hatta idza arada an yutira massani bi rijlihi. Sehingga ketika Nabi hendak witir, salat tahajudnya sudah 10 rakaat atau sudah selesai dan tersisa salat witir. Ketika Nabi akan witir, Nabi menyentuh saya dengan kakinya. Nabi menyentuh saya, nyenggol saya dengan kakinya. Maksudnya Nabi membangunkan saya dengan kaki beliau agar ikut sholat witir bersama dengan Nabi. Akhirnya Aisyah sholat witir bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha. Dan saat itu Nabi langsung ini jamaah sekalian, langsung melakukan sholat witir tanpa berwudu. Yang seandainya menyentuh itu membatalkan wudu, maka Nabi akan mau berwudu jamaah sekalian. Dan juga ada hadis yang lain jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, An-Nasai dan lainnya. Ya, walaupun hadis ini dianggap bermasalah, namun ini sebagai penguat saja. Nabi pernah mengecup sebagian istrinya, kemudian beliau sholat tanpa berwudu lagi. Ya, tanpa berwudu lagi. Dan Allahu a'lam bishawab jamaah sekalian, intinya adalah ya menyentuh ya laki-laki menyentuh perempuan atau perempuan menyentuh laki-laki itu tidak membatalkan wudu. Wudunya yang menyentuh atau yang disentuh juga tidak batal. Berarti kalau itu dilakukan di dalam sholat maka sholatnya nggak batal. Kalau di luar sholat berarti wudunya juga tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua aja mas kalian, di antara hal yang tidak membatalkan wudu adalah khurujud dami min ghairil makhrajil mu'tad. Ya, keluarnya darah atau ya keluarnya darah dari selain kemaluan. Jadi selain kemaluan. Ya, terjadi selain kemaluan dan juga dubur tentunya. Sebab kalau ada darah yang keluar dari kemaluan berarti batal. Kemudian ada darah yang keluar dari dubur berarti batal. Maksudnya adalah keluar darah dari selain kemaluan dan dubur. Ya, dari selain keluar tempat yang ya tempat dari selain tempat keluar yang biasa. Baik, ya pokoknya selain dari tubuh ini kan bisa mana saja keluar darah jemaah sekalian, selain dubur dan kemaluan. Baik itu karena luka, itu tidak membatalkan wudu. Termasuk juga karena dia habis bekam juga tidak membatalkan wudu. Baik yang keluar itu adalah sedikit atau banyak itu juga tidak membatalkan wudu, ya seperti itu. Ya demikian jemaah sekalian, ini adalah perkara yang memang di kalangan ulama ada yang berbeda pendapat, tapi ini adalah pendapat yang kita pilih dalam kajian ini. Ini adalah hal yang tidak membatalkan wudu. Karena hadis-hadis yang menunjukkan atas batalnya wudu karena habis keluar darah, ini hadisnya tidak sahih. Nah, karena tidak sahih maka dikembalikan kepada hukum asal. Ada yang disebut al-bara'atul asliyah. Ya, al-bara'atul asliyah maknanya adalah kebebasan secara asal. Bebas kita dari wudu, bebas untuk mengulangi wudu lagi, enggak. Bebas dari perintah untuk mengulangi wudu, ya tidak ada perintah lagi. Dan saat itu wudunya tetap sah, tidak batal. Dan itu diantara dalilnya jamaah sekalian, ya. Ada seorang sahabat Nabi yang saat berjaga-jaga, dia sholat malam, ya. Pas lagi berjaga dia sholat malam kemudian dipanah oleh orang musyrik dengan 3 kali panahan jamaah sekalian. Dalam keadaan seperti itu sahabat Nabi tidak bergeser sedikit pun gitu ya. Dan lagi sholat dipanah kena 3 panahan itu. Dan saat itu dia berdarah pastinya. Dan seandainya saat itu darah itu membatalkan wudhu maka pasti akan sudah dikasih tahu Nabi. Mungkin ada yang berkata bisa jadi Nabi nggak tahu ya peristiwa sahabat Nabi yang terpanah itu sehingga Nabi nggak memberitahu gitu ya. Ya sahabat Nabi terpanah 3 itu tetap meneruskan sholatnya jamaah sekalian dan tidak kesakitan. Ya, karena itulah khusyuknya yang mendalam dari sholatnya
sahabat Nabi yang mulia ini. Ya, mungkin ada yang mengatakan bisa jadi Nabi nggak tahu sehingga Nabi nggak beritahu. Maka kita katakan jamaah sekalian, ini adalah masa turunnya wahyu. Seandainya Nabi nggak tahu karena beliau memang manusia biasa, Allah kan tahu. Nah, ketika Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi yang memberitahu kepada Nabi bahwasanya ada sahabatmu yang lagi terkena, yang lagi mengeluarkan darah, itu tetap sholat Muhammad. Karena Allah begitu sayangnya kepada umat ini, mesti akan diberitahu. Namun Allah tidak menurunkan wahyu yang memberitahu ada sahabat Nabi yang begitu. Nah, sehingga menunjukkan bahwasannya ini adalah tidak membatalkan wudhu. Terus wudhu nggak apa-apa. Umar bin Khattab juga begitu. Saat beliau sakit di akhir hayatnya karena ditusuk oleh seorang majusi, naudzubillah gitu ya, seorang musyrik majusi, beliau tetap sholat dalam keadaan lukanya itu mengalir darah terus ya mas sekalian. Jadi tidak mengapa. Ya, termasuk juga ada sebagian salaf itu seperti sahabat Nabi Abdullah bin Umar, saat beliau lagi sholat itu garuk-garuk, kemudian terkena jerawatnya atau bisulnya mengeluarkan nanah dan darah, itu tidak membatalkan. Kalau sedikit memang darah itu, nah dan nanah itu selain tidak membatalkan, itu juga hukumnya tidak dianggap termasuk najis, namun itu adalah najis yang dimaafkan. Jadi yang dimaafkan adalah kita sudah bahas najis yang begitu, yang hanya sedikit atau terlalu banyak, itu dimaafkan. Tapi kalau dalam kondisi normal itu dianggap membatalkan, dianggap najis ya, dianggap najis. Kemudian yang tidak membatalkan wudhu lagi adalah al-qai'u wa nahwuhu. Muntah jemaah sekalian, ya, muntah. Jadi mengeluarkan isi perut apabila tidak dari kemaluan dan juga dubur, itu tidak batal ya mas sekalian. Seperti seorang muntah gitu ya, atau asam lambungnya naik ya, itu tidak batal ya mas sekalian. Ya, walaupun dia saat itu, walaupun muntah itu najis, namun ketika dia mengeluarkan sesuatu yang najis dari mulut, maka itu tetap tidak batal. Ya, mungkin dia hanya kumur-kumur saja. Adapun dalil ya mas sekalian yang menunjukkan memang ada hadis Nabi yang sahih, riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, dari sahabat Nabi Ma'dan bin Abi Thalhah, dari sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau bercerita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fatawadda'a. Nabi pernah muntah lalu beliau membatalkan puasa dan berwudu. Ya, penjelasan ulama adalah ini hanya menjelaskan tentang perbuatan Nabi. Nah, kata para ulama, mujarradu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadullu 'ala al-wujub. Jadi sekedar perbuatan Nabi tidak menunjukkan langsung kewajibannya. Jadi kalau ketika kita lihat Nabi muntah kemudian Nabi membatalkan wudhu, ini tidak menunjukkan hukum puasanya batal, tidak. Kemudian tidak menunjukkan bahwasannya hukum wudhunya batal sehingga Nabi berwudhu, tidak. Tapi ini berarti menunjukkan hanya sekedar istihbab saja, anjuran saja. Jadi tidak membatalkan. Ya seperti itu jamaah sekalian. Jadi muntah ya mungkin hanya kumur-kumur saja, habis itu dia bisa sholat. Kemudian termasuk al-qahqahatu. Ini termasuk yang tidak membatalkan wudhu. Al-qahqahatu fi sholati aw kharijiha. Yaitu qahqahatu mananya adalah tertawa terbahak-bahak. Jadi tertawa terbahak-bahak di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini juga tidak membatalkan wudhu. Ini berdasarkan kesepakatan ulama aja mas, cuma ketawa aja gitu ya. Ya, ketawa di dalam sholat itu hanya membatalkan sholat. Tapi wudhunya batal tidak? Jawabannya tidak. Berarti saat itu dia tidak harus mengulangi wudhu, namun harus mengulangi sholat. Ya. Jadi kalau semua ulama sepakat, kalau qahqahah maknanya adalah tertawa terbahak-bahak, itu membatalkan sholat. Tapi tidak membatalkan wudhu sama sekali. Kemudian jamaah sekalian, yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang kelima, yang di antara hal yang tidak membatalkan wudhu adalah taghsilul mayyiti wa hamluhu. Memandikan mayit. Ini juga tidak membatalkan wudhu. Begitu juga habis mengangkat jenazah di keranda, itu juga tidak membatalkan mayit. Tidak membatalkan mayit lagi. Tidak membatalkan wudhu, maaf. Jadi siapa saja yang habis memandikan mayit atau dia habis membawa keranda gitu ya, maka wudhunya nggak batal menurut pendapat yang kuat. Nah, tapi hanya dianjurkan saja. Nah, anjuran untuk berwudu setelah memandikan jenazah
atau setelah dia mengangkat jenazah, itu adalah anjuran yang tentu saja membuat wudhu kita tidak batal. Karena dia ada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Hajar dan juga Syekh Al-Albani. Nabi bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang habis memandikan jenazah maka supaya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang mengangkat jenazah maka supaya dia berwudu. Nah, hadis ini memang perintah. Memang hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Namun para ulama itu berkata, jamaah sekalian, ya, bahwasannya perintah ini adalah perintah yang menurun derajatnya kepada yang sunnah saja. Jadi tidak wajib tapi hanya derajat di bawahnya itu sunnah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, di antara hal yang tidak membatalkan wudu adalah syakkul mutawaddi'i fil hadathi. Orang yang sudah berwudu mengalami ragu-ragu atau sikap ragu-ragu, kondisi ragu-ragu yang dialami oleh orang yang berwudu, apakah dia batal atau tidak. Dan ini bisa jadi kita alami jamaah sekalian. Ya, kita alami. Jadi orang yang berwudu batal. Orang yang berwudu masih ragu-ragu dia batal atau tidak. Kalau dia sudah berwudu misalnya, kemudian mengalami ragu-ragu apakah batal atau tidak, maka hukum asalnya adalah dia tidak batal. Selagi dia belum meyakini batalnya. Kalau dia masih berkata gini, duh ini batal apa enggak ya? Sepertinya keluar tapi kok enggak terasa. Sepertinya kayak ada yang ngalir gitu angin. Tapi kok saya enggak dengar, enggak nyium baunya, masih belum yakin gitu. Berarti ini masih syak ya mas kalian. Masih syak itu masih ragu-ragu. Nah berarti hukum asalnya dia sudah, ya dia masih punya wudu. Nah karena masih punya wudu dia tidak harus berwudu, belum membatalkan wudu. Sampai dia meyakini sebaliknya. Sampai dia yakin, oh iya tadi memang kentut. Nah berarti yakin. Nah kalau sudah yakin berarti saat itu dia batal jamaah sekalian ya. Nah dan ini sekali lagi keraguan-raguan yang hukumnya tidak membatalkan ini baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, makanya ada dari hadis Nabi yang mulia ya jamaah sekalian, ini bisa menjadi dalil bagi kita. Ada seorang laki-laki yang lapor kepada Nabi bahwasanya dia lagi sholat dibayang-bayangkan duburnya itu loh. Ya sepertinya keluar sesuatu namun ternyata nggak yakin dia. Kemudian Nabi bersabda la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan bubar dari sholatnya dulu. Jangan membatalkan sholatnya sampai dia mencium bau atau mendengar suara kentut. Nah, maksudnya sampai dia yakin keluar. Maksud dari sabda Nabi sampai kamu atau sampai dia mendengar suara atau mencium bau, maknanya adalah sampai dia yakin. Sampai dia yakin ya dia mengeluarkan kentut, baik dia mendengar atau baik dia tidak mendengar. Mohon maaf ya. Baik dia mendengar atau tidak mendengar, baik dia mencium atau tidak mencium. Jadi intinya sampai dia yakin walaupun dia tidak mendengar dan tidak mencium, maka saat itu sudah dikatakan batal. Nah dari hadis Nabi yang mulia itu ada suatu kaidah yang agung, kaidah yang sangat besar ya di kalangan para ulama yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi keyakinan itu tidaklah hilang karena ragu-ragu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan faedahnya dan manfaat bagi anak khususnya dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat, terutama anak-anak calon generasi penerus agama nusa dan bangsa ini, bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan ya. Dan ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.